Kembali lagi dengan saya, di mana pada kesempatan yang baik ini saya ingin membahas tentang keterampilan dasar mengajar guru, di mana itu sebagai tugas saya dengan saya Eka Ria Oktavia Gintemunte dengan NPM 20010030069 di mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen saya sendiri Pak Junifer Siregar. Oke, baik. Seorang guru harus memiliki skill ataupun keterampilan yang bagus agar dapat menjadi guru yang berkualitas untuk dapat membimbing, mendidik anak-anak didik agar menjadi penerus-penerus bangsa yang baik di masa depan yang akan datang nanti. Maka dari itu, dalam mengajar ada dua komponen pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu nomor satu, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan atau what to teach. Seorang guru harus mampu menguasai materi ataupun harus mampu menguasai bahan ajar agar berlangsungnya belajar dan mengajar di kelas dapat berlangsung dengan baik, dan seorang murid dan murid-murid juga dapat mengerti apa yang disampaikan seorang guru tersebut. Dan yang kedua ialah menguasai metodologi atau cara untuk mengajarkannya atau how to teach. Jadi di sini seorang guru harus mampu menguasai cara-cara atau langkah-langkah untuk membelajarkan agar semua siswa-siswi dapat mengerti apa yang ia sampaikan. Di mana terdapat 8 keterampilan mengajar atau membelajarkan yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya membahas satu saja, yaitu keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran, di mana keterampilan bertanya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran tersebut. Dan melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan-hambatan apa saja yang terdapat pada pemikiran seorang siswa, dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran tersebut. Di mana keterampilan bertanya tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu satu, keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar ini mempunyai beberapa komponen yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Satu, bertanya dengan jelas dan singkat. Seorang guru harus mampu bertanya dengan jelas dan singkat tanpa perlu memberikan informasi. Contohnya, apa yang dimaksud dengan bencana alam, apa yang dimaksud dengan banjir, apa yang dimaksud dengan tanah longsor. Dan yang kedua, memberikan informasi dalam pertanyaan, yaitu sebelum guru bertanya, ada baiknya guru memberikan informasi untuk menunjang agar siswa dapat berpikir apa yang ia ingin jawab. Contohnya seperti, yang dimaksud dengan bencana alam ialah sesuatu yang menimbulkan kesulitan, gangguan, ataupun musibah alam. Jadi melalui pengertian dari bencana alam tersebut, coba kamu jelaskan apa-apa saja yang telah terjadi di Indonesia di awal tahun ini. Dan yang ketiga ialah pemusatan atau fokus pada masalah. Yang keempat, bertanya pada siswa lain untuk melengkapi jawaban siswa si pertama. Contohnya, seorang guru bertanya pada siswa A, apakah yang dimaksud dengan banjir? Setelah siswa tersebut menjawab, ada baiknya guru bertanya lagi kepada siswa yang lain, contohnya siswa si B. Di sini kita dapat melihat perbedaan dari jawaban tersebut, perbedaan dari pola pikir si anak tersebut. Dan yang terakhir ialah memberi waktu kepada siswa untuk menjawab, untuk mengerti apa yang ditanyakan atau apa yang disampaikan guru tersebut. Oke, kita masuk ke nomor 2, yaitu keterampilan bertanya lanjut. Di mana keterampilan bertanya lanjut ini lanjutan dari bertanya dasar
yang mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa. Dan pada keterampilan bertanya lanjut terdapat komponen keterampilan yang terdiri dari pertanyaan yang sifatnya ingatan. Contohnya, seorang guru memberikan pertanyaan yang sifatnya ingatan ataupun mengasah kemampuan berpikir seorang siswa. Contohnya yaitu, apa penyebab dari banjir tersebut? Apa penyebab dari tanah longsor tersebut? Dengan pertanyaan tersebut, seorang siswa dapat berpikir secara logika apa penyebab dari banjir tersebut ataupun apa penyebab dari tanah longsor tersebut. Dan yang kedua yaitu memberikan urutan pertanyaan. Seorang guru harus memberikan urutan pertanyaan dari yang mudah, sedang, hingga yang tersulit. Yang ketiga ialah pertanyaan lacak. Di sini seorang guru memberikan pertanyaan lacak, baik itu pertanyaan untuk si A, untuk si B, ataupun untuk si C. Dan yang terakhir ialah meningkatkan terjadinya interaksi, di mana melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan seorang guru, siswa dapat meningkatkan interaksinya. Siswa dapat meningkatkan interaksi mental dia untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Oke, baik, itu yang dapat saya sampaikan, itu yang dapat saya bahas pada kesempatan ini. Saya minta maaf atas tutur kata kesalahan ketika saya membahas tadi, dan untuk kedepannya saya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Dan terima kasih atas waktu, terima kasih atas kesempatan Anda untuk membuka, untuk menonton video ini. Dan sampai jumpa, terima kasih dan salam sehat.